Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa dzakara dan menjelaskan atau menerangkan siapa al-musannifu kiai musannif as-sabab kepada sebab as-salisu yang ketiga. Artinya sebab ketiga orang yang wajib kita beri nafkah atau kita openi lah istilahnya. Oh, enggak ada. Istri ini istri orang semua yang dibahas di sini, istri kita gitu loh ya. Fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musannaf wa nafaqatu zaujati. Dan adapun nafkahnya istri, kemarin kan orang tua sudah, nafkahnya anak-anak sudah. Nah, kan gitu. Berarti kalau anak-anak kita kok dimong sama istri kita, ya double kita ngasih istri kita gitu loh. Enggak kok Pak yang diterangkan ini tok nanti untuk istri itu kemarin ngaji ya berarti plus yang untuk anak kemarin. Nah itu begitu maksudnya ya. Wa nafaqatu zaujati dan adapun nafkahnya seorang istri al mungkin nanti yang memungkinkan fi nafsiha di dalam dirinya seorang istri itu wajibatun hukumnya wajib. Wajib tadi ala zauji atas seorang suami, artinya suami wajib memberi nafkah kepada istri itu. Walamma ikhtalafadat ketika berbeda-beda apa nafaqatu zaujati nafkahnya seorang istri bihasbi hali zauji dengan keadaannya seorang suami. Jadi namanya suami itu kan beda-beda, ada yang mungkin keadaannya itu kecukupan, ada yang sedang-sedang, ada yang mungkin agak kurang atau miskin. Di sini tidak miskin tulisannya Pak, mudah, gitu, mudah atau sulit gitu tulisannya, bukan miskin atau kaya di sini ya. Bayana maka menerangkan siapa musonif ya musonif dalika kepada keterangan tersebut. Fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai musonif. Wahya adapun nafkah itu miqdaratun di kira-kirakan. Fa'in kana fa'in wa fi ba'di nuswi ingkana. Jika kok ada siapa zauju seorang laki-laki atau seorang suami itu musaron orang yang istilahnya rezekinya itu banyak, mudah dalam mencari rezekinya. Wa yuta'abaru dan diibaratkan yasarohu mudahnya seorang suami tadi bitulu'i fajri kulli yaumin di dalam munculnya fajar di tiap hari. Artinya itu kalau kok suaminya itu rezekinya tuh banyak. Nah, itu seberapa sih nafkah untuk seorang istri itu? Famudani maka itu 2 mud. Min to'amin dari makanan. Makanannya wae maksudnya wajibani yang wajib keduanya alaihi kepada 2 mud. Kula yaumin di tiap-tiap hari ma'alailatihi beserta malamnya al-mutaakhirati yang bersama atau berakhir anhu dari seorang dari siang tadi li zaujatihi untuk istrinya seorang suami istrinya seorang suami tadi muslimatan baik itu istrinya seorang Islam audimiatan atau kafir dimi hurratan baik merdeka kanat adanya auraki kotan aurakikihi atau budaknya. Jadi istrinya itu orang Islam ataupun tidak, kafir dhimmi atau tidak, merdeka ataupun tidak, pokoknya asal itu istrinya, istri kita, maka itu wajib andaikan kita mudah dalam mencari rezeki itu 2 mud untuk bahan pokok makanannya. Wal mudani dan adapun 2 mud itu min ghalibi kuwatiha dari umumnya dari apa itu namanya makanan pokok daripada daerah tersebut. Wal muradu dan adapun yang dominan lah istilahnya ya, ghalib itu yang dominan. Umumnya dimakan apa? Beras ya beras. Kalau 1 mud kemarin kurang lebih itu 8 on. Nah, berarti dalam sehari semalam untuk istri kita sendiri itu kurang lebih 8 tambah 2 6 sekilo 6 oto atau sekilo 6 on, jadinya begitu ya. Nah itu ada pendapat lain itu bukan masalah makannya tapi jatah duit dia jajan, nah, begitu.
beli skincare, beli apa tuh namanya bedak, beli dia jajan tuh Bang Edi, itu segitu kurang lebih harga itu. Kalau kok istilahnya bukan masalah makannya gitu, pendapat yang lain begitu. Namun seidak-idaknya harus kita sediai itu untuk beliau khusus istri kita. Ditambah lagi untuk anak kemarin, nah begitu. Itu baru dari makanan pokoknya saja. Terus intinya nggak usah pelit-pelit sama istri, kasihlah semua-muanya situ, ya kan itu. Nah, cuman andaikan dalam keadaan kita murah rezekinya, ya sudah di los way untuk senang-senang dia ya untuk nyenangkan kita, nah, gitu. Balal mu'alif rahimahullah ini kalau dalam keadaannya itu seorang suami itu mudah dalam mencari rezeki atau luas rezekinya. Bisa dikatakan umumnya ya kaya lah gitu mudahnya ya. Kalau di sini nggak kaya atau miskin, tapi mudah rezekinya atau sulit rezekinya begitu. Nah itu ya. Jadi dalam sehari semalam itu 2 mud. Nah itu jatahnya. Kalau menurut pendapat lain itu bukan nafkah tapi jatah jajan untuk makanan pokoknya. Itu pada Pak. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi ghalibu wal muradu dan adapun yang dimaksud itu ghalibu kuatil baladi umumnya makanan pokok daripada negara tersebut min khingtotin contohnya dari gandum putih, wasairin dan gandum merah. Ya kalau di kita beras bukan gandum ya. Au gharihima atau selain itu keduanya. Hatal akto sehingga susu kental fi ahli badiatin untuk ahli pedalaman. Yaktatu nahu yang menjadikan bahan pokok atau makanan pokok siapa? Ahli pedalaman tadi. Umpama yang di pedalaman makannya apa? Sagu, atau di sini susu kental yang dicontohkan di sini ya kan. Kalau orang-orang suku Badui itu atau suku pedalaman daerah Arab itu namanya Badui. Pokok di sini Badiah namanya. Itu makanannya susu kental itu. Susu kadang yang masih kental itu, atau dia nanti dia apa? Istilahnya tuh memang dibubukkan, dikentalkan. Nah, itu seperti itu. Wayajibu dan wajib li zaujati untuk seorang istri, artinya itu kita wajib juga memberi istri kita minal adumi dari lauk. Nanti berasnya tok Bang Rifat ya kan, lauknya udah dikasih suruh makan nasi putih Mbah. Ya jangan, maksudnya selauknya. Selain lauk wal kiswatu dan juga pakaian. Yaitu lauk dan juga pakaian jarot yang berlaku bihi dengan lauk dan pakaian tadi al adata kepada adatnya fikuli minhuma dari tiap-tiap masalah lauk dan pakaiannya. Fa'in jarot maka jika kok berlaku apa adatul baladi umumnya negara fil adumi di dalam lauknya bizitinin dengan minyak wijen wasar wa bizaitin dengan minyak zaitun wasari wasirojin dan minyak wijen wajubnin dan juga mentega wanahuha dan sepadannya itu. Jadi pokoknya apa umumnya lah ya gitu. Ya kan, nah, itu minyak sawit ya kan. Maksudnya gini, yang untuk goreng-goreng tuh minyak apa itu disediain gitu. Maksudnya tuh begitu ya. Dan lain sebagainya. Dalam untuk memasak lauknya maksudnya dan juga bumbu-bumbunya. Itabaat mengikuti al-adata kepada adatnya fidalika di dalam demikian wilayah atau negara tadi. Fa'ilam yakun, jadi umpama lauknya kok daging terus Bang Rifat itu yang repot. Nah daging terus pula. Nah, karena umumnya begitu ya harus begitu gitu loh. Wa ilam yakun, maka jika kok tidak ada fil balati di dalam sebuah negara ada adumun berupa ada lauk golibun yang dominan atau yang umum fayajibu maka wajib Allah iki yang patut atau yang layak bikhali zauji dengan keadaannya seorang suami. Jadi apa sih yang bisa kita berikan kepada istri kita itu harus kita berikan dengan semaksimal mungkin. Wayah talifu dan berbeda-beda apa al-adumu lauknya ihtilafil fusuli dengan beda-bedanya musim. Ya kalau musim panas senengannya apa Bang Rifat yang kental-kental santan segala macam ya kan. Musim hujan ya santan ya. Apa terbalik ini biasanya? Nah musim hujan senengannya apa Mbah? Santan apa bening?
Bening. Oh, nang musim udan bening Pak De ya. Nang musim panas santen. Oh, gitu. Wes pokoknya terserah lah. Wes pokoknya beda musim apa yang disenangi seperti itu ya. Fayajibu maka hukumnya wajib fikuli faslin di tiap-tiap musim apa lauk-lauk tadi atau makanan tadi jarot yang berlaku bihi dengan adatan nasi di dalam adatnya para manusia fihi di dalam musim tersebut. Kenyataannya minal adumi dari masalah lauk pauknya tadi. Jadi selain makanan pokoknya juga lauk pauknya, pakaiannya plus untuk yang anak kemarin. Nah, itu dihitung sendiri kurang lebih begitu. Nanti ngasih duit 100.000 sibuk lu kok sehari habis dik boros nian kau. Nah, itu kan. Bihali zauji dengan keadaan. Wajibu dan hukumnya wajib li zaujati untuk seorang istri aidan dengan lagi apalah mun. Lauk yaliku yang patut bihalin dengan keadaan bihali zaujiha dengan kemampuan atau keadaan daripada suaminya istri tadi. Lahmun daging ya. Yaliku yang patut bihali zaujiha dengan tingkahnya atau keadaannya atau kemampuannya daripada suaminya tadi. Ya sumpamanya daging kok ndak ada yes apa ikan ikan es apa ikan lamba apa terserah itulah. Dadanya ikan asin lah. Lalu alif rahimahullah. Tapi Pak istri saya itu kalau makan daging nggak mau muntah ya kebenaran itu. Itu kalau kayak kata Pak Yaya Anwar Zahid itu orangnya orang kaya tapi lidahnya lidah kere atau miskin. Nah, itu begitu katanya ya kan. Tapi memang betul begitu. Ada memang orang yang model demikian itu ya kan. Dan lain sebagainya contohnya. Wa in jarad dan jika kau berlaku apa adatul baladi adatnya negara fil kiswati di dalam pakaiannya mislus zauji maka sepadannya seorang suami. Bikitani sepadannya bikat tani sepadannya kain katun au haririn atau au hariru atau sutra wajib maka hukumnya wajib apa pakaian tersebut. Kalau umumnya di sini kok pakai sutra semua dan suaminya ya mampu ya maka wajib suaminya membelikan atau memberi pakaian yang dari bahan sutra dan lain sebagainya. Pokoknya umumnya lah itu. Nah itu seperti itu sebenarnya barifat. Nah macam itu istri kita sudah tele pakaian ya baju partai itulah dari tahun 94 sampai sekarang ya kan. Ndak berganti-ganti. Tapi ndak Pak kalau di sini gonta-ganti terus itu yang elok ya. Nggak usah kita perutuk-perutui, itulah yang elok. Dia maksud dia itu nak cantik, supaya dia itu cantik. Nah, kita biar seneng maksud dia itu. Ya, entah kalau maksudnya biar nak ditengok orang lain itu lain ceritanya, ya kan? Jadi wa ingkana dan jika ada siapa zauju seorang laki-laki itu muasaron sulit ekonominya, tadi berarti kalau orang yang mudah ekonominya berarti 2 mud makanan pokoknya plus lauk plus daging plus apa tadi pakaiannya dan bumbunya. Nah, itu wes hitung sendiri nanti. Itu kalau perlu tuh malah terima bersih tinggal makan. Aslinya malah begitu. Yang buatkan tuh kita kalau sanggup. Kalau kita tidak sanggup Bang Edi ya. Kerjanya kapan Pak? Wayak tabiru dan diibaratkan apa iksaruhu. Kesulitannya daripada suami bitulu ilfajri dari mulai datangnya fajar kulayomin di setiap hari. Famudun maka adapun nafkahnya itu 1 mud. Yes, kalau kita seperti kita inilah mungkin kan. Nah, itu 1 mud atau kurang lebih 8 mata untuk istri kita untuk sehari semalam yang wajib itu. Nah, itu ya, itu makanan pokoknya berasnya istilahnya kalau di sini itu ya. Plus nanti untuk anak-anak kita. Wong istri kita 1 mud ya berarti anak kita satunya itu 1 mud. Kalau 2 anaknya ya berarti sudah cukup lah itu. Itu yang wajib untuk sehari semalam. Fal wajibu fal wajibu maka adapun yang wajib alaihi kepada 1 mud li zaujatihi untuk suami untuk istrinya suami. Mudutu ami yaitu 1 mudnya makanan min ghalibi kuatil baladi dari umumnya atau dominannya makanan pokok dari negara tersebut kula yaumin di dalam setiap hari ma'alailati beserta malamnya sehari semalam al mutaakhirati yang setelahnya anhu dari siangnya. Wama dan barang-barang ya tadimu yang untuk lauk bi dengan ma al muassiruna bagi orang-orang yang
agak sulit ekonominya, mimma dari perkara jarat yang berlaku bi dengan ma apa adatum adat mereka, minal adumi dari lauk pauk ya sayur-sayuran lah maksudnya lauk pauk itu ya. Ya pokoknya umumnya bagaimana, nah itu ya agak sedikit daripada yang mudah apa tadi. Jadi jangan sama, umpama yang ekonominya kuat dengan ekonominya biasa, harus dibedakan, istrinya dikasihnya gitu. Wayakisu wayaksunahu, dan memberi pakaian siapa suami mimma dari perkara jarat yang berlaku atau yang berjalan bi dengan ma apa adatum adat daripada para manusia minal kiswati dari pakaiannya ya umumnya ya kan, ya umpama yang ekonominya ke atas itu mungkin yang harga agak mahal, ya yang ini yang biasa-biasa saja, yang penting pakaiannya umum. Wa ingkana, dan jika ada siapa zauju seorang suami itu mutawassiton sedeng, ya enggak kaya nian, ya enggak melarat nian, itu makanya ya syariat itu sungguh luar biasa ya. Yang seperti ini Barifat sampai diatur di dalam syariatnya sehingga jelas kita, nah, itu ya itu. Tapi nanti yang agak ruwet tuh yang terakhir nanti. Jadi andaikan kok seorang suami itu tengah-tengah lah ya kan, mudah rezeki, kaya ya tidak, miskinian ya tidak, artinya tengah-tengah. Wa yutabiru, dan diibaratkan tawasutuhu dengan tengah-tengahnya daripada suami, bitulil fajri atau mutawasid, bitulil fajri dari mulai munculnya fajar kula yaumin di tiap hari ma'alailatihi beserta malamnya al mutaakhirati yang setelah itu anhu dari hari tadi, maksudnya siang tadi beserta malam ini lah gitu loh, maksudnya malam akhir dari siang tadi gitu. Famudun, maka nafkahnya untuk makanan pokoknya 1 mud. Fal wajibu, maka adapun wajibnya alaihi untuk suami, wajib bagi suami li zaujiyatihi untuk istrinya mudun 1 mud wa nisfun, dan setengahnya 1 mud setengah. Berarti kalau 1 mud 8 on, nah berarti 1 kilo 2 moto min amin dari makanan, min goli bikuatil baladi dari makanan umumnya negara tersebut, makanan pokok umumnya negara tersebut. Wayajibu, dan hukumnya wajib laha bagi untuk istri, wayajibu, dan hukumnya wajib laha untuk istri min adumin, kenyataannya dari lauk alwastu yang tengah-tengah, wa minal kiswati, dan juga dari pakaian alwasti yang juga tengah-tengah umum, maksudnya itu tengah-tengah itu, yang harganya sedang-sedang saja. Wa adapun alwasid itu keadaan bainama, antara keadaan yajibu yang wajib alal musiri atas orang yang mampu, wal muksiri, dan orang yang tidak mampu atau sulit ekonominya. Wa yajibu, dan wajib ala zauji atas seorang suami apa tamliku zaujatihi, memberikan untuk istrinya to'ama kepada makanan huban yang berupa biji-bijian, wa alaihi, dan juga atas biji-bijian tersebut tohnuhu, adapun untuk memasak atau menggiling lah ya, atau membuat tepung ya, wa khubzuhu, dan juga rotinya atau bahan-bahan untuk membuat roti dan alatnya. Wa yajibu, dan hukumnya wajib lah bagi itu tadi istri apa alatul akli, alat untuk makan, cendok ya kan, piring, nah terus apa namanya, panci segala macam, periuk, wajan, nah kalau sekarang ya apa, kompor, nah itu. Wasurbin, dan juga alat minum ya, gelas ya kan, nah terus ceduk segala macam. Watobokhin, dan juga alat untuk memasak ya, sudah disebutkan tadi ya. Nah itu wajib kita belikannya, nah itu ya. Wajibu, aja sampai bojone ngantek nyileh tonggone, nah itu usahakan itu penting, wajib ya. Wajib itu berarti harus kita dahulukan, Bang Rifat ya, namanya wajib itu harus kita dahulukan. Nah, itu alat masak, nah itu jangan sampai nanti pinjem tetanggonya, le ngapa pinjem kompor apa untuk masak, ya jangan. Nah, wajiban kita itu seorang suami ya. Wajibu, dan wajib ala zauji atas seorang suami apa tamliku zaujatihi, memberi kepemilikan untuk istrinya atau sudah ya,
wa yajibu itu ya. Wa yajibu dan wajib, wa tafkhin dan alat masak. Wa yajibu dan wajib laha bagi laha untuk istri apa masakinun, masakinun rumah atau tempat tinggal yaliku yang patut biha untuk istri adatan yang sebagai adatnya umumnya, harus dikasih rumah yang umum. Ya kalau umumnya itu papan ya papan, mampunya papan ya kan. Umumnya masyarakat situ umumnya itu tembok ya tembok kalau mampu. Kalau tidak mampu is papan. Jangan pula kawannya rata-rata papan, ya kan. Seminimalnya seberan lah ya kan. Jangan pula nanti dikasih kardus Bang Edi. Nah, itu maksudnya gitu. Ya yang kuat jangan nanti ketiup angin dikit rubuh. Jadi pas tidur nyenyak ya kan. Ketiup angin rubuh jangan ya. Bang Rifat pokoknya niat buat rumah tuh niat untuk istri lah gitu ya. Membuatkan rumah yang patut untuk istri saya, hukumnya wajib. Nah, dan untuk ketenangan dalam kehidupan itu. Qalal mu'allif rahimahullah. Wa ingkana dan jika ada apa rumah itu mimma. Oh, wa ingkana dan jika ada siapa istri. Nah, ini yang repot nih Bang Rifat. Kalau istri kita kok anaknya pejabat atau anaknya orang kaya Pak D. Nah, maksudnya bagaimana? Miman dari orang-orang yahdimu yang dilayani apa misalnya sepadannya istri fa'alaihi maka wajib untuk suami ay azauji apa ihdamuha mencarikan pembantu atau pelayan untuk istri. Nah, hati-hati kalau nikah orang papan atas Kang Didi ya itu. Oh, biasanya dia dilayani oleh pembantu, maka kalau jadi istri kita wajib nyarikan pembantu. Repot pokoknya itu Bang Rifat. Yang biasa-biasa wae lah ya. Syukur-syukur mau masak dewek, nyuci dewek itu kan. Itu bantu kita sudah. Bihurrotin dengan pembantu orang merdeka, au amatin atau hamba saya, lahu bagi suami, au amat bagi khodim atau pelayan, au amatin atau perempuan amat, al mustajirotin yang dijual belikan, au bil infaki atau dinafkahkan alaman atas orang-orang sohibu zaujati yang mempunyai seorang istri. Min khuratin kenyataannya dari orang merdeka, au amatin atau hamba amat, li khidmatin untuk pelayan. In rodiya jika kok ridho siapa zauju seorang suami lah biha dengan adanya pelayan tadi. Jadi andekan kok biasanya loh ya kan, itu anaknya orang kaya diladenin oleh pembantu. Kok kita ambil istri, maka ya jangan terus dipelau koto, no, ya harus dicarikan pembantu. Andai kan kita mampu, maksudnya begitu loh. Maksudnya keterangan ini, andai kan istri kita tuh asalnya orang papan atas, biasa dilayani pembantu, dan kita mampu mencarikan pembantu, ya itu selebih baiknya dikasih pembantu, maksudnya begitu. Tapi istrinya ya tidak mau Pak, kalau dicarikan pembantu, apalagi pembantunya cantik. Nah, ada pula macam itu Bang Rifat ya. Qalal mu'allif rahimahullah. La wa in asaro, maka jika kok sulit atau miskin atau ya sulit tadilah, binafakotiha siapa suami, binafakotiha dengan nafkahnya seorang istri, al mustaqbilati yang akan datang, falaha maka itu diperbolehkan atau dianjurkan untuk seorang istri apa asobru sabar alal isarihi atas sulitnya ekonominya seorang suami. Watang fako dan menggunakan siapa istri ala nafsiha atas dirinya sendiri min maliha, tang fako dan menafakoi siapa seorang istri ala nafsiha atas dirinya sendiri min maliha dari hartanya sendiri. Jadi ini pula andaikan kok seorang suami itu sulit, kan tadi nafkahnya tidak semua habis, andaikan kok diberikan sebetul-betulnya seperti yang diterangkan tadi ya kan, maka itu dianjurkan untuk seorang istri itu memberi nafkah untuk dirinya sendiri, belanja sendiri dari duitnya sendiri, maksudnya begitu. Andaikan pas suami itu bokek, nah itu maksudnya ya. Kalau tidak mau seperti itu, autakridu atau berhutang siapa istri tadi, wayasiru dan menjadi apa hutang, apa yasiru dan menjadi apa mas sesuatu angfakothu yang menafakohkan siapa istri tadi hu kepada dainan sebagai hutang alaihi atas istri, alaihi atas suami. Atau begini,
Karena tadi sudah hak punyanya seorang istri, nafkah yang kita berikan tadi hak dia mutlak. Nah, maka yang seperti itu boleh seorang suami itu ngato bahwa itu utang, atau istri tadi berakad, ini utang loh bang, nah, karena abang tidak ngasih duit nafkah saya, nah ini yang kita gunakan per harinya yang biasanya umpama 50.000, nah ini 50.000 utang, umpama sehari ya 50.000 sampai seminggu udah dikasih, berarti 50 kali seminggu, bahwa sebulan udah dikasih nafkah ya 50 kali sebulan, aslinya begitu Bang Rifat. Nah itu ya, nafkah al-madiyah. Walaha, dan itu bagi seorang istri, lah ini yang repot Bang Rifat. Fiskun nikahi, adapun boleh merusak nikahnya, artinya boleh berpisah. Nah, seorang istri boleh minta berpisah, bukan masalah khulu kemarin, tapi merusak nikah. Apa gara-garanya? Wa idza fasakhot, dan jika kau merusak siapa seorang istri, khasolat, maka berhasil apa mufariqatu, perpisahannya. Wa ya, adapun perpisahannya itu firqatul fushi, perpisahan yang karena rusaknya pernikahan. Ngapa pernikahannya rusak? Karena tidak dikasih nafkah sama suami, itu pernikahannya rusak. Nah, jadi boleh memisahkan diri seorang istri tadi, hak dia. La firqata, tolaki bukan perpisahan dengan menalak, artinya apa namanya, berpisahnya seorang istri tadi bukan kok karena minta talak, minta cerai atau minta khulu, tetapi memang kesalahan seorang suami karena tidak mampu untuk menafkahinya, maka itu seorang istri boleh berpisah dari suaminya. Nah, itu hukumnya berat seperti itu sebenarnya dalam Islam tuh ya. Wa manafaqatu, dan adapun nafkah al-madiyati yang sudah lewat, fala fasakha, maka tidak bisa rusak, tidak bisa merusak lizaujati, untuk seorang istri bisa babia dengan nafkah yang sudah lewat. Umpama begini, sudah bertahun-tahun, 2-3 bulan 4 bulan kemarin, seorang istri itu tidak dikasih nafkah. Nah, itu maka sedangkan sekarang itu dia mampu memberikan nafkah, maka itu tidak boleh merusak nikahnya seorang istri tadi. Tapi kalau memang kedepannya ini nggak jelas hidupnya, tak makan tak tidak Bang Rifat, maka boleh seorang istri itu memisahkan diri dari suaminya, ya dikarenakan fushul nikah, rusaknya nikah dikarenakan seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada seorang istri, bukan karena dicerai, bukan karena khulu. Nah, jadi tidak boleh menuntut apapun suaminya karena memang kesalahannya sendiri. Wa kadzalika, dan demikian juga li zaujati, untuk seorang istri, faskhun nikahi, untuk merusak pernikahannya, in aksara, jika kok melarat siapa zaujuha, suaminya, daripada perempuan tadi, bisodako, atau ibaratnya tuh sulit, tidak mau memberikan bisodaki dengan maharnya, qabla dukhuli, sebelum berhubungan badan. Atau begini, mahar Bang Rifat itu wajib diberikan sebelum hubungan badan terjadi, itu harus sudah diberikan. Andaikan berutang, sebelum dibayarkan mahar itu, maka tidak halal bagi seorang suami berhubungan badan dengan istrinya. Enggak bisa, tetap hukumnya begitu, enak nian, gratis total itu. Nah, itu ya. Nah, itu seorang istri boleh begitu tuh. Maksudnya dalam hukum tuh begitu, untuk melindungi seorang istri Bang Rifat ya. Lo maharnya katanya 1 gram emas, kok udah dikasihkan, kok malah minta itu. Nah, jangan mau dulu. Nah, itu ya. Itu boleh merusak nikahnya seorang perempuan tuh. Karena syaratnya nikah tidak tidak selesai. Ya itu ya. Qabla dukhuli, sebelum berhubungan badan, biha, dengan seorang istri. Sawaun alimat, sama juga tahu siapa istri tadi, ya sarohu, mudahnya seorang suami, qoblal akdi, sebelum akad, amla atau tidak. Baik seorang istri tahu bahwa suaminya tuh kere atau kaya, nggak urus, pokok mas kawin sebelum diberikan, maka seorang istri boleh menolak untuk berhubungan badan. Intinya begitu Bang Rifat ya. Nah, itu boleh merusak daripada nikahnya. Kalau dia ikhlas lain lagi. Ini kan kalau udah ikhlas tadi itu. Nah, kalau ikhlas lain lagi, kata Bang Rifat atau Pak Mukhlis, lah tidak tahan lagi Pak, katanya kan, lain ceritanya. Nah, sudahlah Bang, tapi itu tetap harus dibahas masalah mas kawin itu. Tapi Dek,
kamu belum aku kasih mas kawin loh. Ayo ndak alilah bang, aku ikhlaskan lah. Yo lajulah Bang Rifat ya. Ya. Nah, itu seperti itu maksudnya ya. Tapi kalau istrinya ndak ikhlas, wah, ndak mau mas kawin belum dibayar kok nak minta itu. Nah, itu boleh maksudnya. Nah, intinya tuh begitu ya. Jadi suami tidak mampu memberi nafkah atau suami tadi belum memberikan mahar, itu boleh merusak nikah tadi. Atau andekan kok tidak belum memberi mas kawin tadi atau sodak atau mahar, itu pun seorang istri boleh menolak kalau mau diajak hubungan badan. Nah, itulah hukum-hukum masalah nafkah untuk seorang istri dan yang berhubungan dengan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun fil ahkami khadona. Mengasuh anak, hak asuh anak.